Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Senin 25 April 2022, kita merayakan pesta Santo Markus Penginjil. Menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, hari ini kita merayakan pesta seorang pengarang Injil, yaitu bernama Santo Markus. Yang kalau kita baca dalam Injil kita, itu lokasinya pada bagian yang kedua setelah Injil Matius. Tetapi sebenarnya penginjil Markus merupakan penulis paling awal dari keempat Injil yang kita miliki dan menjadi teks dasar gereja kita dalam menuliskan peristiwa dan kebenaran iman dari Tuhan kita Yesus Kristus. Seorang bapak gereja pada masa gereja perdana, yaitu Uskup Papias dari Hierapolis yang hidup pada tahun 60 hingga 130 Masehi, menggambarkan Santo Markus ini sebagai pribadi yang banyak membantu Rasul Petrus, Santo Petrus, dalam karya pewartaannya ketika ia di Roma. Bahkan Markus juga sering disebut sebagai anak rohani dari Santo Petrus. Kita bisa baca dalam 1 Petrus bab 5 ayat 13. Bantuan Santo Petrus ini sangat penting bagi karya pewartaan Santo Petrus karena Markus membantu menerjemahkan khotbah-khotbah dari Santo Petrus yang masih berbahasa Aram, sehingga oleh karena penterjemahan dari Markus ini, orang-orang Kristen di Roma dapat memahami dengan jelas khotbah yang disampaikan oleh Santo Petrus. Menurut Uskup Papias, setelah kematian Petrus, atas permintaan orang-orang Kristen di Roma, Markus menuliskan apa yang diingatnya tentang apa saja yang pernah dikatakan oleh saksi terpilih, yaitu Petrus, tentang Tuhan Yesus. Dan Injilnya yang ditulis dalam inspirasi terang Roh Kudus mencerminkan gaya berbicara yang lugas dan penuh kekaguman pada kuasa keilahian Tuhan, terkhusus dalam peristiwa penyembuhan yang Tuhan pernah lakukan kepada banyak orang. Bila kita melihat isi dari Injil menurut Markus, bisa diringkaskan dalam satu ungkapan pemazmur dalam Mazmur 89. "Selamanya aku akan menyanyikan kebaikan dan kasih setia Tuhan." Markus dalam Injilnya oleh karena inspirasi Roh Kudus lebih mengkhususkan pada kebaikan Tuhan Yesus yang nyata dalam karya mukjizatnya dan memfokuskan pada anak manusia yang rendah hati yang datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Lalu saudara-saudariku yang terberkati, bagaimana cara kita menanggapi pewartaan Santo Markus yang tertulis dalam karangan Injilnya, dalam karangan sucinya? Tentunya kita sebagai orang yang sudah beriman dan menerima karangan suci
dari Injil Markus ini, kita tidak hanya membaca, mendengar pesannya, dan merenungkannya, tetapi juga kita ingin menghayati ideal pelayanan yang rendah hati, seperti anak manusia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, ingin melayani hingga ia memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Maka inilah yang ingin kita hayati dalam keseharian kita. Bila kita mau menjadi pelayan yang rendah hati, artinya mau mengutamakan mereka dan sesama kita, maka sabda Tuhan yang kita dengar hari ini, Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya akan tergenapi di dalam raga dan tubuh kita lewat karya nyata yang bisa kita upayakan setiap hari. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, betapa sering kami jatuh pada cinta diri yang berlebihan dan enggan membuka hati bagi sesama. Semoga sabdamu yang kami dengar dan renungkan hari ini menguatkan kami kembali untuk mau memikirkan, berniat dan melakukan sesuatu yang baik untuk sesama, sehingga tanda-tanda agung kemuliaan-Mu juga bisa kami rasakan. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah Meraja sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.